Langsung record ya. Nah. Assalamualaikum Bapak Ibu. Hari ini kita mengadakan in-house training mengenai asesmen di dalam pendidikan. Mungkin langsung saja Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu supaya tidak banyak nanti yang dipertanyakan atau apa, kita langsung saja. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa itu asesmen. Apalagi kita warga di SMK harus sudah paham betul-betul apa itu yang namanya asesmen. Di SMK kita akan menggunakan 3 asesmen, yaitu asesmen diagnostik, kemudian asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Tapi kali ini Bapak Ibu, kita hanya akan membahas yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Tapi sebelumnya kita menyinggung sedikit Bapak Ibu ya, apa sih itu asesmen diagnostik? Asesmen diagnostik itu sebenarnya kita ingin mengetahui keadaan siswa kita pada saat masuk di sekolah kita. Itu intinya yaitu, jadi pada saat kita sudah mengetahui keadaan siswa, kita akan bisa menuju ke format asesmen formatif dan pembelajaran berikutnya. Asesmen formatif Bapak Ibu merupakan penilaian yang berorientasi pada proses pembelajaran agar siswa memperoleh umpan balik dari guru untuk memperbaiki capaian pembelajaran. Dan asesmen ini itu dilakukan sepanjang kegiatan pembelajaran. Jadi pada saat kegiatan pembelajaran kita bisa mengetahui kekurangan-kekurangan yang kita laksanakan dalam proses pembelajaran tersebut. Itu secara garis besarnya seperti itu. Kemudian asesmen sumatif itu bukan biasanya lagi, tapi diberikan pada saat selesai kegiatan pembelajaran. Asesmen ini diberikan gunanya adalah untuk mengetahui apakah pembelajaran yang kita berikan selama kegiatan pembelajaran itu sudah dipahami siswa. Siswa dapat memahami secara maksimal apa yang kita harapkan. Itu yang dimaksud dengan asesmen sumatif, Bapak Ibu. Kita lanjut ke berikutnya. Bapak Ibu, di sini kita tadi menekankan pada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Jadi Bapak Ibu, di asesmen formatif dan asesmen sumatif itu ada perbedaan dan ada kesamaannya. Kalau perbedaannya, asesmen formatif itu diberikan pada saat kegiatan sedang berlangsung. Kegiatan sedang berlangsung atau kegiatan sedang dilaksanakan. Tapi untuk asesmen sumatif ini diberikan di akhir kegiatan pembelajaran. Tapi dua jenis asesmen ini ada kesamaannya juga. Kesamaannya adalah yaitu sama-sama untuk mencari kekurangan dan memperbaiki kegiatan proses pembelajaran. Itu perbedaan dan kesamaan dari asesmen formatif dan asesmen sumatif. Lanjut Bapak Ibu. Ini konsep asesmen formatif. Yang pertama adalah untuk mengevaluasi proses. Ini yang tadi sudah kita sebutkan langsung di awal, perbedaan dan
kesamaannya untuk evaluasi proses. Yang berikut yaitu asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Kemudian untuk bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Sedangkan bagi guru, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek, sehingga dukungan yang memadai itu dapat diberikan. Kemudian asesmen formatif, Bapak Ibu, itu dapat diberikan oleh guru, kemudian teman, dan atau kita sendiri. Selanjutnya, kalau asesmen formatif yang untuk guru, itu berfungsi untuk mengawasi pembelajaran murid. Kemudian yang kedua, memastikan perkembangan murid. Yang ketiga, mengecek pemahaman murid. Sedangkan untuk murid, asesmen formatif itu mengevaluasi pembelajaran murid, pembelajaran sendiri-sendiri, kemudian membangun pengetahuan, kemudian mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, dan meningkatkan kemampuan. Itu asesmen formatif untuk siswa dan untuk guru. Kita lanjut Bapak Ibu, penekanan asesmen formatif. Fungsi asesmen formatif dan sumatif. Fungsinya sebenarnya sama-sama untuk memperbaiki proses pembelajaran kita. Itu intinya di situ. Kemudian di asesmen ini, itu proporsi asesmen sumatif itu lebih kecil dari proporsi asesmen formatif. Kenapa? Karena di asesmen sumatif itu hanya di ujung atau di akhir pemberiannya, sedangkan formatif itu selama kegiatan berlangsung. Maka proporsinya lebih banyak di formatif. Lanjut, membangun keseimbangan antara formatif dan sumatif. Seperti yang di awal tadi, jumlah asesmen formatif sebaiknya lebih banyak dari jumlah asesmen sumatif. Tadi sudah kita sebutkan sama-sama, karena asesmen formatif itu dilakukan sepanjang perjalanan kegiatan pembelajaran. Dan berikutnya, mengapa keseimbangan asesmen formatif dan sumatif sangat penting. Kenapa penting? Karena nanti akan mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai pendidik, menilai menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses. Itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu, ini adalah asesmen. Kita mungkin bisa mempelajari lebih dalam lagi, membaca literatur lagi di luar, dan untuk memahami lebih lanjut lagi Bapak Ibu, nanti kita akan buat diskusi, kita buat kelompok untuk lebih memahami apa sih itu asesmen. Mungkin dari Bapak Ibu di sini belum saya tampilkan contoh-contoh asesmen seperti apa. Itu belum kita tampilkan. Kita hanya ingin memahami dulu apa itu formatif dan sumatif. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di sini. Nanti kita lanjutkan lagi di forum diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Reno itu anunya di mana? Stop recordingnya di mana? Di kanan atas, Pak. Kanan atas ada yang mana, Pak? Record itu. Record itu. Record itu kan ada tanda yang segi 4 tuh, Pak. Kiri atas, kiri atas. Enggak ada, Pak ya. Kiri atas tuh, Pak. Yang record tuh kan ada tanda.
Segi 4 kan? Segi 4-nya ada di klik. Segi 4-nya nggak ada ya Pak? Ada di sebelahnya Pak, ada di record tuh. Mode stop video, choose filter. Ya, video. stop itu. Stop video Pak? Iya. Stop video nggak Pak? Iya. Bukan Pak. Bukannya di record Pak, di record sebelah record itu ada. Nggak ada record Pak. Rekodnya sudah habis. Yang di sebelah record itu ada ini ya Pak. Ada tombol yang segi 4 sama kecil ya Pak. Mungkin hilang Atau Pak. di lab aja. Atau langsung lab aja. Lab aja Pak, lab kan Pak. Bapak labkan aja. Sebentar.